Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah pengantar hukum Indonesia kelas M akan melakukan wawancara terhadap beberapa orang terkait penegakan hukum di Indonesia saat ini. Sebelumnya, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Naura Salsabila Idris dengan NIM E0025240 dan rekan Saya Nova Fala Gunawan dengan NIM E0025239. Saya Naila Raya Alifa dengan NIM E0025237. Saya Naswata Nayana Limka dengan NIM E0025238. Dan saya Naila Rahma Putri dengan NIM E0025236. Oke Bapak, boleh perkenalan namanya siapa sama perkenalan dulu aja. Nama saya Bapak Heri. Pak Heru. Oke. Saya mau nanya nih Pak, menurut Bapak penegakan hukum Indonesia sekarang tuh bagaimana ya? Apakah bagus kah, apa buruk atau kayak gimana Pak? Menurut Bapak sendiri, kalau penegakan hukum di Indonesia, saya kira tuh kurang adil Mas, bagi Kurang adil. kalangan bawah. Dari karangan bawah. Karena apa, penegakan hukum di Indonesia itu rata-rata hanya mementingkan untuk kalangan atas, maksudnya orang-orang yang berduit. Oh, jadi tajam di atas tapi tumpul di bawah. Iya gitu Oh, maksud saya. iya gitu Pak. Siap. Ada lagi? Oh, udah Pak. Kita cuma satu doang. Oh iya. Terima kasih ya banyak ya Pak. Siap, sama-sama Mas. Bagaimana penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut kakak? Kalau menurutku sih ya, penegakan hukum di Indonesia saat ini tuh belum sepenuhnya adil. Dimana kalau kita melihat dari teori Reskopon yang mengatakan bahwa hukum itu harus berpihak pada manusia. Tapi sejatinya penerapan saat ini itu justru sebaliknya, karena masih banyak korupsi yang tidak ditegakkan secara adil karena sebatas jabatan. Terus juga banyak kasus-kasus yang sampai sekarang belum terselesaikan hanya karena adanya kejanggalan terhadap hukum kita. Maka dari itu kita harus menegakkan hukum kita. Ya, nama saya Bu Purwanti, saya CS Halaman Hukum. Baik, dari kami ada pertanyaan, menurut Ibu itu pendapatnya gimana sih tentang penegakan hukum di Indonesia saat ini? Belum ya, kayaknya belum sepenuhnya adil, karena kalau yang miskin itu contoh mencuri ayam gitu kan, itu dia penjara aja sampai 5 tahun, 6 tahun. Tapi yang korupsi, yang segala macam itu 2 tahun, 3 tahun. Padahal itu kan sangat merugikan rakyat, uang rakyat itu, menurut saya. Boleh Mas perkenalkan dulu namanya siapa? Baik, nama saya Ibnu Arga Prasetya, dipanggil Arga biasanya. Ya, gimana? Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia saat ini menurut Mas gimana? Penegakan hukum ya, kita bicara dalam konteks yang secara normatif sendiri atau ada anomali-anomali di dalamnya. Menurut Mas, boleh sih dua-duanya nggak apa-apa sih Mas? Ini kalau konteks normatif ya, ada semacam kegabungan dalam masyarakat. Misal ketika hakim memutus bebas, itu kan masyarakat itu kan salah. Tapi kan itu kan sebenarnya interpretasi daripada hakim itu sendiri. Ya, dimana sesuai dengan pertimbangan. Itu kalau di luar anomali. Iya. Tapi kalau ada anomali, itu jawabannya lebih luas lagi. Misal ada suap-suapan dari pihak yang tertentu yang mau kemudian daripada putusan hakim itu sendiri. Gitu. Apalagi? Sudah cukup sih Mas. Cukup. Terima kasih banyak Mas. Cukup. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.